Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang pertama kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang 7 layer OSI dan komponen dasar sistem komputer. Baik, kita mulai dari yang pertama adalah komponen dasar sistem komputer. Dasar sistem komputer. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan hubungan komputer dengan menggunakan protokol komunikasi melalui media transmisi dengan menggunakan hardware dan software bersama-sama, sehingga dapat bertukar program-program informasi data dan menggunakan perangkat keras bersama-sama. B. Manfaat jaringan komputer. 1. Manajemen sumber daya lebih efisien. 2. Media komunikasi. 3. Media integrasi data. 4. Media keamanan data. C. Jenis jaringan komputer berdasarkan luas areanya. LAN, Local Area Network. MAN, Metropolitan Area Network. WAN, Wide Area Network, dan Internet. D. Komponen jaringan komputer. Komponen jaringan komputer terdiri atas komponen non-fisik dan komponen fisik. 1. Komponen fisik adalah perangkat keras komputer dan perangkat keras jaringan. Untuk komponen fisik terdiri atas A. Unit komputer. Unit komputer ini biasanya terdiri dari aksesoris standar seperti CPU, monitor, mouse, sound speaker, dan keyboard. Unit komputer ini bisa kita bagi lagi menjadi dua tipe, yaitu unit komputer untuk klien dengan spesifikasi sesuai kebutuhan standar dari user atau klien tersebut, dan komputer server dengan spesifikasi yang lebih besar daripada CPU klien biasa, karena unit komputer server ini biasanya bekerja lebih ekstra atau biasanya non-stop dan menangani banyak data untuk memenuhi tugas dari banyak klien. B. Kartu jaringan atau LAN card atau Network Interface Card. LAN card atau biasa disebut dengan Ethernet card merupakan salah satu komponen dasar pada jaringan yang berfungsi sebagai pintu keluar masuk ke dalam jaringan dari sebuah komputer untuk terhubung dengan perangkat jaringan lainnya. C. Kabel jaringan. Jika LAN card berfungsi sebagai pintu ke jaringan dari sebuah komputer, maka kabel jaringan ini berfungsi sebagai jembatan penghubungnya, yang berfungsi untuk menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya atau dari komputer ke perangkat jaringan lainnya seperti modem dan server. Kabel jaringan ini biasanya dikategorikan ke beberapa jenis, yaitu seperti kabel koaksial, kabel twisted pair atau terdiri atas STP, shielded twisted pair, dan UTP, unshielded twisted pair, dan kabel fiber optic atau FO dengan penggunaan sesuai dengan kebutuhannya. D. Tang crimping. Tang crimping ini berfungsi untuk memasang kabel UTP ke konektor EJ45 atau EJ11. EJ45 atau register jack 45 biasa untuk perangkat PC ke PC, PC ke router, atau router ke router, dan sebagainya. Sedangkan EJ11 register jack 11 biasanya digunakan untuk kabel telepon. Hub berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer atau jaringan lainnya pada satu network, atau bekerja untuk menyambung dan menguatkan sinyal di kabel UTP. Biasanya digunakan dalam menambah workstation dan penambahan jarak network. Fungsi dasarnya adalah menerima sinyal dari satu komputer dan mentransmisikan ke komputer lainnya. Fungsinya hampir sama dengan switch. Hanya saja pada hub proses pengiriman data berbeda dengan switch. Contoh, ada 5 PC dalam satu jaringan. PC 1 akan mengirim data ke PC nomor 3. Data yang dikirim tidak langsung dikirim ke PC 3, tetapi dikirim ke semua PC atau broadcast. Kemudian dipilih jika tujuannya benar, baru paket akan diberikan. Berbeda dengan switch yang memanfaatkan MAC address pada PC sehingga paket langsung dikirim ke PC yang akan dituju tanpa melakukan broadcast. F. Bridge. Bridge berfungsi untuk memperluas segmen jaringan atau membuat segmen jaringan. Bridge terdiri atas bridge lokal, remote, dan kabel. G. Switch. Fungsi switch hampir sama dengan hub. Switch ini biasanya juga disebut dengan smart hub. Bisa dibilang switch ini adalah upgrade dari perangkat hub karena mempunyai fungsi yang hampir sama tapi memiliki kelebihan dibandingkan hub. Contohnya seperti proses pengiriman data yang langsung mengirim paket data ke PC yang dituju tanpa melakukan broadcast terlebih dahulu. H. Router. Router berfungsi sebagai penghubung antara komputer yang satu dengan komputer lainnya dan perangkat keras lainnya. Fungsi spesifiknya adalah mengarahkan paket data atau informasi tertentu dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Samping itu, router juga berfungsi untuk menyaring data dan menentukan dan memilih jalur alternatif yang akan dilalui oleh data. I. Modem. Modem merupakan singkatan dari modulator dan demodulator. Modulator ini berfungsi untuk melakukan proses menumpangkan data yang pada sinyal informasi ke sinyal pembawa agar dapat dikirimkan ke pengguna melalui media tertentu atau modulasi. Sedangkan modulator berfungsi sebagai proses mendapatkan kembali data yang dikirim oleh pengirim
Secara keseluruhan, fungsi modem ada sebagai perangkat keras untuk komunikasi dua arah yang berupa sinyal digital ke sinyal analog maupun sebaliknya untuk mengirim pesan atau data ke alamat yang dituju. Kita masuk ke komponen non-fisik. Komponen non-fisik terdiri dari 1. Operating system untuk komputer, 2. Protokol jaringan. Kita bahas yang pertama adalah operating system untuk komputer. Operating system bisa dibilang sebagai wadah dari aplikasi yang tertanam di sebuah komputer, yaitu sebagai konektor antara perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer, contoh Unix, Ubuntu, Android, dan Windows. 2. Protokol jaringan. Protokol jaringan bisa diartikan sebagai aturan atau standar yang mengatur agar pengiriman dan penerimaan serta komunikasi dalam pertukaran informasi berjalan dengan baik dan akurat, yang mengatur dan mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perbedaan. Yang adalah akhir dari penjelasan dari materi dasar komputer. Kita lanjut ke materi kedua adalah 7 layer erosi. Apa yang dilakukan oleh 7 layer erosi? Ketika data ditransfer melalui jaringan, data tersebut harus melewati ke-7 layer dari suatu terminal. Mulai dari layer aplikasi sampai layer fisikal, kemudian di sisi penerima data tersebut melewati layer fisikal sampai application. Pada saat data melewati satu layer dari sisi penerima, maka akan ditambahkan satu header, sedangkan pada sisi penerima header dilepaskan sesuai dengan layernya. Modulasi tujuan utamanya adalah penggunaan modulasi adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari setiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan potensi transmisi. Model dibagi menjadi 7 layer dengan karakteristik dan fungsinya masing-masing. Tiap layer harus dapat berkomunikasi dengan layer di atasnya maupun di bawahnya langsung melalui deretan protokol dan standarnya. Masing-masing dari tiap layer beroperasi. Yang pertama adalah layer application. Application layer menyediakan jasa untuk menggunakan aplikasi penggunaan. Layer ini bertanggung atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email dan service lainnya yang berjalan di jaringan seperti server, printer, dan atau aplikasi lainnya. Berfungsi sebagai aturan muka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan. Protokol yang berada dalam aplikasi ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. 2. Presentation layer bertanggung jawab sebagaimana data dikonversi ke dalam format download data. Contoh konversi format teks ASCII dan dokumen GIF dan JPG. Untuk gambar layar ini membentuk kode konversi transaksi data, modifikasi, dan konversi. Berfungsi untuk mentransaksikan data yang tidak ditransferkan oleh aplikasi ke dalam format yang ditransferkan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam frame ini adalah layanan application dalam Windows, NT, dan juga Works dan juga network cell atau semacam virtual network computing atau FNC atau remote desktop protokol PDP. Layer yang ketiga adalah session. Session layer menentukan bagaimana dua terminal menjaga, menerima, dan mengatur koneksi, bagaimana mereka saling berhubungan satu sama lain. Koneksi di layer tersebut session berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, dan dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. 4. Transport layer bertanggung jawab membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika end-to-end antar terminal, dan menyediakan penanganan error atau error handling. Berfungsi untuk memecahkan data ke dalam paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan yang diterima. 5. Network layer bertanggung jawab menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, menjaga aliran trafik di jaringan. Data pada layer ini berbentuk paket. Fungsi untuk mendefinisikan alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan sertifikat. 6. Data link. Data link layer menyediakan link untuk data, memaketkannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian diangkat melalui NC komunikasi dengan jaringan, mengatur komunikasi layar fisikal antara sistem koneksi dengan penanganan error. Fungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data digambarkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Yang 7. Physical layer bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan ditransferkan melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronis bit, arsitektur jaringan atau seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan dan rangkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media komunikasi, media kabel atau radio. Sekian penjelasan dari saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf untuk ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.